yang kita pelajari terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama itu kita pelajari modulnya terlebih dahulu dari topik yang kita pilih. Topiknya itu maksudnya topik kurikulum merdeka atau misalkan merdeka mengajar. Nah, kita pelajari modul tersebut secara berurutan. Secara berurutan di sini maksudnya dari modul 1 ke modul berikutnya kita pelajari secara berurutan supaya kita tidak miskonsepsi, supaya kita bisa memahami atau mengerti maksud dari modul tersebut. Dalam langkah mempelajari modul dari suatu topik tersebut, untuk yang pertama itu kita menyimak dan memirsa video tutorial di setiap modul. Maksudnya kita menyimak dulu, memperhatikan, memirsa apa yang disampaikan dari tutor. Dari tutor itu dari tampilan video tersebut kita simak apa yang disampaikan secara cermat dari setiap modul. Misalkan dari modul kurikulum merdeka bisa ini secara berurut ya. Secara berurut itu maksudnya dari modul 1 kemudian ke modul berikutnya. Misalkan di topik Merdeka Belajar untuk modul yang pertama, kita simak dulu atau kita perhatikan dulu atau selesaikan dulu modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian setelah itu kita mengerjakan latihan pemahaman. Latihan pemahaman itu merupakan latihan untuk mengisi soal pilihan ganda, dan soalnya itu tidak terlalu banyak ya, mungkin hanya 1, 2, atau 3 soal saja. Setelah itu kita itu di setiap modulnya mengisi kolom refleksi. Kolom refleksi itu bisa berupa menjawab pertanyaan, bisa juga berupa menyampaikan apa yang telah kita alami, maksudnya pengalaman kita pada saat kegiatan pembelajaran atau pada saat kegiatan di sekolah. Itu dalam setiap modul itu dari modul 1 sampai modul 5, kalau di modul Merdeka Belajar itu urutannya seperti itu. Jadi pertama kita simak dulu videonya, kemudian kita kerjakan latihan pemahaman, setelah itu kita mengisi kolom refleksi. Untuk contoh di modul Merdeka Belajar itu ada 5 modul. Tadi yang pertama modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian yang kedua mendidik dan mengajar. Yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini dianjurkan untuk berurutan itu supaya kita tidak terjadi miskonsepsi. Di sini maksudnya supaya informasi yang kita terima itu berurut dari modul 1 sampai modul 5 sebelum kita mengerjakan aksi nyata. Sebetulnya bisa aja dan boleh saja kita mengerjakan secara acak atau secara random, bisa modul 1 dulu, kemudian modul 3 atau misalkan modul 5, bisa aja. Cuman kita perlu perlu penyesuaian dalam memahami maksud dari tiap modul tersebut, karena nanti di kegiatan aksi nyata itu kita berarti merepresentasikan pemahaman kita terhadap pembelajaran yang telah kita pelajari pada tiap modulnya. Itu untuk langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua itu maksudnya di setiap modul itu kita ada tes atau mengerjakan soal post-test. Soal post-test ini beragam ya, ada yang 5 soal, ada yang 9, ada yang 10. Bahkan kemarin ada yang terbaru itu ada yang nyampe 12 dan 13 soal post-test. Kita mengerjakan soal post-test hingga atau sampai muncul kata luar biasa. Nah, kata luar biasa ini maksudnya kita mengerjakan post-test itu dengan nilai yang sempurna. Maksudnya kita bisa mengerjakan atau jawaban kita itu betul dari semua soal post-test yang ada di aplikasi PMM tersebut. Karena jika tidak betul semua atau ada beberapa jawaban yang masih kurang tepat, kita itu dianjurkan atau
haruskan untuk mengulangi mempelajari modul yang berkaitan atau modul yang kita tidak lulus. Dalam artian kita harus mengerjakan tes ulang atau post test. Jadi Bapak Ibu di sini diharapkan harus memiliki memiliki daya lenting. Daya lenting itu kalau misalkan post testnya tidak langsung luar biasa, dimohon untuk mencoba dan mencoba lagi supaya hasilnya sampai muncul kata luar biasa. Maksudnya sampai muncul kata berhasil. Jawabannya betul semua. Nah, setelah mengerjakan post test, untuk langkah yang berikutnya atau langkah yang ketiga, yaitu mengerjakan aksi nyata di PNM. Nah, pada sesi mengerjakan aksi nyata di PNM ini, ada beberapa tips atau cara untuk membuat aksi nyata tersebut. Untuk yang pertama itu, kita itu harus memilih kegiatan aksi nyata. Aksi nyatanya itu di sini ada contoh untuk yang Merdeka Belajar. Di sini ada aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar dan aksi nyata membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Nah, dari kedua pilihan tersebut, Bapak Ibu silahkan untuk memilih aksi nyata mana yang sekiranya Bapak Ibu lebih mudah untuk mengerjakannya. Maksud berbasis keunggulan di sini maksudnya disesuaikan dengan spesifikasi atau disesuaikan juga dengan keahlian Bapak Ibu dalam membuat aksi nyata. Misalkan Ibu atau Bapak keahlian atau keunggulannya dalam pembelajaran, nah kita bisa membuat aksi nyata yang strategi penerapan Merdeka Belajar. Karena di sini di strategi penerapan Merdeka Belajar itu aksi nyata yang kita buat itu membuat strategi atau membuat RPP serta mempraktekkannya di kelas, kemudian nanti dilengkapi dengan dokumen. Atau misalkan Bapak Ibu lebih unggulnya dalam pemahaman. Nah, kalau yang dalam pemahaman ini berarti menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar ke sesama guru atau melalui komunitas-komunitas. Nah, seperti yang sekarang kita lakukan ini sosialisasi kegiatan pelaksanaan di PMM, yaitu memilih kegiatan aksi nyata berbasis keunggulan. Pada kegiatannya ini di sini ada pemaparan pemahaman, kemudian tadi pembuatan strategi yang tepat, ada juga yang diperuntukkan khusus untuk kepala sekolah. Maksud khusus di sini kegiatan aksi nyatanya itu ada di sana penjelasan atau keterangannya untuk kepala sekolah. Jadi untuk kepala sekolah nanti bisa memilih sesuai dengan job spesifikasinya, yaitu untuk kepala sekolah. Nah, kalau untuk contoh pemilihan aksi nyata topik Merdeka Belajar di sini ada dua aksi nyata yang bisa dipilih. Maksudnya bisa kita pilih salah satu dari kedua aksi nyata tersebut. Nah, kecuali untuk di aksi nyata topik perbaikan satuan pendidikan, di situ hanya ada satu aksi nyata. Berarti di situ kita harus kolaborasi dengan kepala sekolah dan jawab. Nah, setelah kita memilih kegiatan aksi nyata berbasis keunggulan, maksudnya berbasis keunggulan yang kita miliki, kita masuk pada langkah yang berikutnya. Langkah yang berikutnya yaitu kita membaca rincian kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan. Kita baca terlebih dahulu rincian yang ada di PNM, rinciannya seperti apa. Kalau misalkan untuk memudahkan bisa di-content atau ditulis terlebih dahulu, atau bisa juga di copy paste, ya di kopas supaya nanti bisa di print out. Nah, untuk membaca rincian kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan. Nah, setelah itu ada teknis dan prosedur membuat aksi nyata. Untuk yang pertama, karena ini kegiatannya membuat aksi nyata, berarti kita harus melakukan praktek aksi nyata sesuai dengan rincian aksi nyata yang telah dipilih.
Jadi kita harus melakukan praktik aksi nyata tersebut sesuai dengan tadi yang kita pilih. Misalkan untuk yang pertama mau yang strategi atau yang menyebarkan pemahaman. Kita lakukan aksi nyata tersebut. Kalau yang melakukan strategi berarti aksi nyatanya kita lakukan di kelas yang kita ampu atau di kelas yang kita ajar sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, kalau misalkan menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka berarti kita menyampaikan pemahaman kurikulum merdeka ke komunitas, atau bisa juga sebetulnya sekarang bisa melalui daring seperti ini atau bisa juga melalui media sosial lainnya. Setelah melakukan praktek aksi nyata, baru yang kedua kita membuat dokumentasi. Maksud membuat dokumentasi itu pada saat kegiatan praktek aksi nyata kita dokumentasikan atau kita membuat catatan, bisa juga memfoto kegiatan aksi nyata kita. Nah, dokumentasi tersebut nanti diolah di sini disesuaikan dengan urutan kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian yang berikutnya kita melengkapi lembar aksi nyata. Nah, untuk melengkapi lembar aksi nyata ini kita harus mengikuti pedoman-pedomannya itu sesuai dengan apa yang ada pada rincian kegiatan aksi nyata yang tadi kita pilih. Nah, untuk bentuk laporan aksi nyata itu sendiri sebetulnya ada beberapa pilihan. Maksud beberapa pilihan itu, untuk yang pertama itu ada laporan file PDF. Jadi laporan filenya itu bisa dalam bentuk Word, poster, atau foto juga bisa. Nah, yang poster ini harus dikonversikan ke file PDF. Karena di kegiatan aksi nyata itu hanya dua sih sebetulnya, hanya laporan file PDF dan ada yang video untuk dokumentasinya. Kalau yang poster ini, poster atau misalkan infografis, bisa juga kita buatnya dalam bentuk poster atau infografis, tapi nanti dikonversi lagi ke file PDF supaya bisa di-upload di PMM di kegiatan aksi nyata. Adapun dari laporan tersebut ada yang perlu digarisbawahi di sini untuk laporan aksi nyata. Untuk yang pertama itu harus ada deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan itu kegiatan apa yang kita lakukan, kegiatan pembelajaran atau misalkan kegiatan penyebaran pemahaman, atau bisa juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti yang budaya positif, misalkan kegiatannya kegiatan pojok baca atau pemanfaatan area untuk kegiatan membaca, bisa seperti itu. Jadi deskripsinya di sini harus ada pemaparan deskripsi kegiatan aksi nyata apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua di sini dokumentasi kegiatan fotonya harus ada. Maksud harus ada di sini. Kalau misalkan strategi, jadi pada dokumentasi itu ada foto bapak ibu gurunya sedang mengajar, ada muridnya yang sedang belajar. Maksudnya supaya lebih lebih bagus juga sih, lebih selaras lah. Jadi kalau kegiatan pembelajaran kan pasti ada guru, ada murid gitu ya. Masa kalau misalkan mengajar hanya gurunya aja atau misalkan hanya muridnya aja, kan itu kurang pas ya. Jadi pada kegiatan dokumentasi kegiatan ini juga fotonya itu harus, kalau bisa harus lengkap lah gitu. Jangan sampai hanya satu foto, kadang ambigu juga. Ambigu itu ini aksi nyata dilakukan oleh siapa aja yang terlibatnya gitu. Kemudian yang berikutnya di sini ada umpan balik dari audien. Umpan balik itu kalau yang penyebaran pemahaman berarti dari bapak ibu guru yang lain, atau misalkan yang strategi berarti umpan baliknya dari siswa atau dari murid. Minimal 3 orang untuk membuat umpan balik. Nah, umpan balik ini sebetulnya ada beberapa teknis untuk menyajikan atau mendokumentasikan kegiatan umpan balik pada aksi nyata. Untuk yang pertama bisa
Siswa itu membuat atau menulis di buku tulis bisa, atau misalkan menulis di apa namanya, di pano seperti di kertas HPS bisa, bisa juga ditulis oleh Bapak Ibu guru. Maksud oleh Bapak Ibu guru itu ditulis, diketik, maksudnya bersama dengan dokumen deskripsi, umpan baliknya ditulis. Tapi kita menggunakannya sudut pandang orang ketiga. Maksud sudut pandang orang ketiga itu, misalkan ditulis namanya, nama siswanya, misalkan si Budi. Si Budi titik 2 menyatakan, misalkan belajar dengan ibu ini sangat menyenangkan karena pada kegiatan pembelajarannya dapat ini dan seterusnya. Jadi untuk kegiatan umpan balik itu bisa dengan beberapa teknis. Itu kalau secara manual. Bisa juga umpan baliknya bisa melalui media sosial. Maksud media sosial ini bisa melalui WA ya. Kalau di SD bisa menggunakan WA. Misalkan bagaimana tadi pembelajaran di kelas bersama ibu atau bersama bapak guru. Nah, silakan anak atau misalkan perwakilan orang tua juga boleh memberikan umpan balik terkait pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Apalagi kalau misalkan umpan baliknya dari bapak ibu guru yang lain, bisa juga menggunakan Google Form, atau bisa juga menggunakan seperti tadi, menggunakan media WA. Kalau sekarang Telegram juga bisa. Yang jangan itu menggunakan umpan balik yang ada di aplikasi PMM itu sendiri. Kalau umpan balik kan biasanya kita melaksanakan aksi nyata, kemudian kita upload di PMM, kemudian kita harus membagikan bukti karya tersebut kepada rekan guru yang lain yang memiliki akun belajar untuk diberikan tanggapan atau umpan balik. Nah, kalau umpan balik yang ada di PNM, misalkan kita screenshot atau kita masukkan ke itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan umpan baliknya misalkan dari Telegram, WA, atau misalkan dari Instagram itu bisa. Maksudnya bisa diterima oleh tim validator. Jadi kalau misalkan sudah memenuhi ketiga aspek ini, sebetulnya sudah dinyatakan lengkap. Maksud lengkap di sini sudah bisa dinyatakan lulus. Tapi memang pada dasarnya tim validator juga waktu kemarin bareng juga sama dari Cilimus Bu Eli, yang tim validator itu tidak semua tim validator dari guru penggerak, ada juga yang dari komunitas lain seperti Wijaya Iswara atau juga penggerak di komunitas-komunitas, bisa dikatakan dari reguler gitu. Oh iya, satu lagi ini untuk mengerjakan soal post-test itu kalau di topik-topik yang dulu, maksudnya topik yang sudah lebih awal di PNM-nya itu soalnya kalau misalkan kita tidak lulus, dalam artian pada saat pelaksanaan post-testnya kita gagal, ada yang salah, biasanya ada kemungkinan soalnya berubah. Maksud berubah itu ada yang berubah urutan nomornya, ada juga yang redaksi soalnya berbeda. Jadi supaya diperhatikan. Tapi kalau di topik-topik yang baru nih, seperti kemarin ada topik yang baru, lapor pendidikan itu, dan yang sebelumnya tuh ada soalnya tidak robah kalau misalkan kita tidak betul semua jawabannya. Ya itu sih untuk gambaran aja, barangkali Bapak Ibu mengerjakan soal post-test, ya syukur-syukur kalau misalkan langsung lulus, langsung luar biasa, jadi kita bisa langsung mengerjakan aksi nyata. Kalau misalkan nanti ada yang masih belum lulus, di situ suka ada keterangan nomor berapa yang masih belum tepat jawabannya, jadi nanti bisa diperbaiki. Nah, tapi untuk soal di topik yang dulu itu soalnya ada yang berubah, maksudnya berubah redaksi soalnya. Ada juga yang nomor urutnya yang diacak. Nomor urut, misalkan nomor urut nomor 1 jadi nomor berapa gitu.
Jadi harus cermat pada waktu pelaksanaan post test. Untuk materi PNM mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak moderator yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan dulu ya. Langsung saja ke yang pertama kepada Ibu Roheti, mangga Ibu. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, kepada Ibu Eti Roheti, silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Itu ada yang double kayaknya bunyinya ngayung, ada yang pakai laptop, pakai HP juga kayaknya. Aroni. Pak Yaya itu Pak Roni sama Bu Cici sama Bu Eti itu mau bertanya. Sudah raise hand? Ya. Silakan, Bu Eti. Kalah teh. Tadi Mangga Pak Bu Eti, Bu Paye sama Pak Roni untuk mempersilahkan. Itu sudah raise hand, barangkali mau ada yang ditanyakan. Mangga Bu Tini. Apa itu kepijit ya Pak Yaya? Barangkali, iya kayaknya mungkin Bu. Iya barangkali kepijit. Ini materi raport pendidikannya belum tersampaikan Pak. Jadi untuk disampaikan terlebih dahulu oleh pemateri. Jadi sekalian dari tadi materi aksi nyata sampai dengan raport pendidikan dulu Pak. Untuk materi yang berikutnya mungkin Bu. Masih ada lagi Pak, satu materi lagi. Oh, kalau materi yang satunya pengenalan rapor pendidikan Pak. Topik yang baru. Dilanjut aja itu dulu Pak. Lanjut aja ya. Ya, dilanjut aja dulu Pak. Nanti di ini dulu. Iya.
Sudah ada Bapak tampilannya untuk materi yang berikutnya? Sudah, Pak. Ada Sudah, Pak, Pak. sudah. Ada Pak. Sudah masuk Pak. Ayah. Untuk Entos. materi yang berikutnya yaitu pengenalan topik rapor pendidikan satuan pendidikan. Ini merupakan topik baru di PNM, masih baru update minggu kemarin kalau tidak salah. Jadi di sini ada topik rapor pendidikan satuan pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara umum dari modul yang pertama yang ada di topik rapor pendidikan satuan pendidikan. Nah, untuk yang pertama, rapor pendidikan adalah alat bantu dan sumber data utama dalam melakukan perencanaan berbasis data bagi satuan pendidikan. Jadi rapor pendidikan ini merupakan alat bantu dan sumber data utama untuk melakukan perencanaan perbaikan yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Nah, di sini ada latar belakang lapor pendidikan. Latar belakang lapor pendidikan ini diharapkan dapat menyelesaikan tantangan kualitas pendidikan. Tantangan ini diselesaikan melalui penyajian data